Ya, shalom teman-teman Kristen. Pagi ini saya menemukan sebuah kisah menarik dan saya mengajak kita semua untuk menyimak bersama. Ya, kisah ini bercerita tentang seorang sida-sida Ethiopia dengan Filipus. Bagaimana kisahnya? Mari saya bacakan. Kisah Para Rasul 8 mulai dari ayat 26. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Ya, jadi kalau kita lihat, nas itu berasal dari Yesaya 53 ayat 7 dan 8 seperti yang tampak pada layar. Oke, kita lanjut. Ayat 34. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Saud Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Nah, teman-teman Kristen, kita sudah melihat bagaimana seorang sida-sida yang membaca kitab dari Nabi Yesaya tetapi tidak mengerti isinya. Lalu malaikat Tuhan mengutus Filipus untuk menemani dan membimbingnya, di mana sida-sida itu akhirnya bertanya kepada Filipus, "Ini tentang siapa?" Nah, ini yang bagian paling pentingnya. Perhatikan, siapakah Filipus? Dia termasuk di antara 7 orang yang dipilih dari murid-murid, dan yang memilih adalah ke-12 murid Yesus atau para rasul. Nah, selain ke-12 rasul tersebut, ke-12 murid tersebut, masih ada murid-murid inti yang sehari-harinya bersama dengan Yesus, bercakap-cakap dengan Yesus, menerima pengajaran Yesus, berjalan bersama Yesus, mungkin makan tidur bersama dengan Yesus, kemana-mana pokoknya bersama dengan Yesus. Masih ada. Dan Filipus termasuk dalam murid-murid tersebut. Artinya apa? Filipus menerima pengajaran langsung dari Tuhan Yesus. Dan Filipus adalah seorang Yahudi. Dia sangat mengerti isi kitabnya orang Yahudi. Oke, jadi
Yang pertama, dia memiliki pengetahuan yang cukup tentang kitabnya orang Yahudi. Dan jelas dia memiliki pengetahuan yang lebih dari cukup tentang siapa Yesus dan apa yang Yesus ajarkan. Singkat ceritanya, tidak ada satupun bantahan atau sangkalan terhadap Filipus ini bahwa ada, misalnya kita meragukan kapasitasnya sebagai orang yang mengerti ajaran Yesus. Nggak bisa. Tidak bisa juga kita meragukan kapasitasnya sebagai orang yang tidak memahami kitab suci orang Yahudi. Jelas tidak bisa. Nah, bandingkan dengan orang-orang yang di masa kini yang hidup 2000 tahun setelah Yesus, yang berbicara membual panjang lebar omong kosong tentang Yesus dan kitab para nabi. Di mana ada orang-orang pembenci iman Kristen saat ini yang berkata atau mengklaim atau mempropagandakan bahwa isi kitab Nabi Yesaya itu bukan berbicara tentang Yesus. Teman-teman Kristen sudah melihat barusan bagaimana Filipus secara meyakinkan, secara tegas menjelaskan kepada sida-sida tersebut bahwa ayat tersebut yang ada dalam kitab Nabi Yesaya tersebut itu berbicara atau menubuatkan tentang Yesus. Sekarang pertanyaan, teman-teman pilih percaya kepada Filipus yang faham betul kitab orang Yahudi, yang menerima langsung pengajaran Yesus dan berkata bahwa kitab Nabi Yesaya tersebut menubuatkan tentang Yesus. Pilih percaya kepada dia, atau pilih percaya kepada orang yang pengetahuannya sedikit pun tidak ada, tidak pernah ketemu Yesus, terlalu jauh terpisah tahunya, bahkan tidak menerima pengajaran yang benar dari Alkitab tentang Yesus, yaitu para pembual dan para penyembur omong kosong zaman kita sekarang ini. Pilih yang mana? Sangat tidak logis dan sangat tidak sehat nalar kita jika kita secara bodoh dan konyol mempercayakan pikiran kita kepada orang-orang konyol, orang-orang bebal, dan orang-orang dungu seperti itu. Clear ya, teman-teman Kristen? Jadi hati-hati dalam menyimak apa kata orang. Yang pertama sekali, periksa dulu dia Kristen apa bukan, dia pengikut Kristus atau bukan. Begitu dia bukan pengikut Kristus, 99,9% sudah jelas seluruh perkataan dan penyampaiannya tentang Yesus, iman Kristen atau Alkitab salah. Dan kalau sudah salah, pertanyaan simpelnya, untuk apa didengarkan? Oke? Seperti yang selalu saya ulang-ulangi, belum pernah sampai hari ini saya mendengar seorang yang bukan Kristen berbicara tentang Yesus, iman Kristen, dan Alkitab benar. Belum pernah. Tetapi yang mereka lakukan adalah selalu memelintir dan memanipulasi ayat-ayat Alkitab dan kisah-kisah yang ada di Alkitab, keluar dan menyimpang dari pesan Alkitab, dan disesuaikan dengan nafsunya, dengan ambisinya, dengan kepentingannya, dengan sesuatu yang mereka usung. Faham? Jadi tidak ada benarnya orang-orang seperti itu. Oke, itu dulu ya. Saya sudah bacakan kisah menarik ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah perbendaharaan pertimbangan buat teman-teman ketika menyimak dan merenungkan firman Tuhan, dan menyimak dan memperhatikan orang-orang masa kini yang bukan Kristen, para pembenci iman Kristen yang koar-koar berbicara omong kosong tentang iman Kristen dan Alkitab. Tetap semangat, jaga imanmu. Tuhan Yesus memberkati.